Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulikal khatim lima sabaqa nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Ini kami ingin menginformasikan dari channel Gus Ahung. Menurut Gus Ahung ini Pak Kiai Imat ini bukan dipecat, tapi beliau adalah pahlawan dan pejuang bagi Nahdlatul Ulama. Ini kita akan putarkan rekaman dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sela-sela perjalanan ke Surabaya menuju salah satu kampus ternama dari Nahdlatul Ulama, saya berkesempatan untuk istirahat sebentar dan menanggapi surat ketidakcantum surat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak dicantumkan lagi dalam kepengurusan LBM NU Pusat. Ya, ini banyak yang menganggap bahwa ini adalah surat pau atau surat pemecatan atau surat pemberhentian. Tapi menurut saya tidak. Jadi mohon maaf kalau pendapat saya ini berbeda dari teman-teman semuanya. Menurut saya surat dari PBNU, ya, khususnya LBM NU yang tidak lagi mencantumkan nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menurut saya itu adalah bukan surat pemecatan untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak sebagai surat pemberhentian terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang tidak lagi menjabat sebagai pengurus LBM NU Pusat. Jadi menurut saya surat ini justru menunjukkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah seorang pejuang, ya, seorang pejuang sejati. Surat ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah seorang pahlawan sejati yang rela berkorban demi demi LBM NU Pusat ini mau membahas masalah polemik nasab, ya, nasabnya para habaib, ya, karena sudah berlangsung 2 tahun lebih, ya, polemik nasab habaib ini, dan PBNU sampai saat ini belum bisa menangani, bahkan belum bisa menyembatani solusi terbaik dalam masalah polemik nasab. Nah, kenapa saya mengatakan tadi bahwa surat yang beredar kemarin itu adalah bukan sebuah surat pemecatan atau pemberhentian terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani,
karena surat pemecatan, surat pemberhentian itu identik dengan seorang oknum yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Akan tetapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan tidak apa yang dilanggar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak, enggak ada. Apakah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini merusak LBMNU? Tidak. Apakah melanggar aturan yang ada di LBMNU? Tidak. Justru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah mengangkat marwah dan martabat keilmuan yang ada di LBMNU pusat. Ya, dengan apa? Dengan tesis beliau berabad-abad nggak ada yang bisa meneliti nasabnya para habaib. Akan tetapi ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini berani dan menemukan sebuah kesimpulan dalam tesisnya bahwa nasabnya para habaib itu tertolak, terputus, dalam artian bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlandaskan apa? Berlandaskan ilmu-ilmu atau kitab-kitab nasab abad ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan perspektif ilmu filologi, perspektif ilmu genetika, DNA, ya, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Jadi justru ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sebagai pahlawan, sebagai pejuang LBMNU. Kenapa dipecat? Ya karena agar LBMNU itu mau membahas nasab habaib. Mungkin selama ini belum membahas nasab para habaib karena memang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani masuk dalam struktur kepengurusan itu. Sehingga kalau nantinya bahas masalah nasabnya para habaib, dinilai bahwa PBNU khususnya LBMNU ini tidak fair. Kenapa? Karena berkiblat kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kenapa berkiblat kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sendiri masuk dalam kepengurusan LBMNU. Jadi mungkin setelah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak dimasukkan lagi dalam jajaran struktur kepengurusan LBMNU pusat ini mau ya mengadakan bahsul masail masalah polemik nasab terputusnya, tertolaknya nasabnya para habaib. Itu. Jadi sekali lagi menurut saya ini adalah bukan surat pemecatan. Ini adalah bukan surat pemberhentian. Karena surat pemecatan, surat pemberhentian itu identik dengan seorang oknum yang melanggar peraturan organisasi. Tapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak. Ya, justru surat ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani inilah seorang pejuang, seorang pahlawan NU yang harus kita apresiasi, rela berkorban demi LBMNU ini membahas ketertolaan atau ketidaknyambungan nasabnya para habaib. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kalau pandangan saya ini berbeda dengan yang lainnya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah komentar daripada Gus Ahung di dalam channel YouTube beliau. Beliau berpandangan bahwasanya Kiai Imaduddin Usman itu bukan dipecat, tapi memang dikeluarkan dari LBMNU pusat supaya LBM itu bisa leluasa meneliti nasab Ba'alawi. Mudah-mudahan memang nantinya setelah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sudah tidak lagi di LBMNU pusat itu, PBNU melalui LBM-nya bisa melakukan kajian ilmiah
terhadap nasab Ba'alawi. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Sekiranya inilah yang bisa kami laporkan, kami informasikan di dalam channel YouTube kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.